Oke guys, kali ini saya akan memberikan materi tentang tupoksiran. Yang pertama, Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Korps Pembinaan Masyarakat. Nah, ini tupoksiran Satpam. Tugas, pokok, fungsi, dan peranan Satpam. Ini materi dari Bapak AKBP Yusuf Saparudin. Nanti saya akan cuman lewat-lewatin aja ya. Ini orangnya, ini pendidikannya, riwayat jabatannya, terus riwayat penugasannya, keahliannya, dasar hukum. Nah, ini untuk dasar hukumnya ya. Dasar hukum pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, PP Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara, Waskor Bintek, Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk PAM Swakarsa, Perkap Nomor 24 Tahun 2007 tentang SMP. SMP itu Sistem Manajemen Pengamanan. Terus pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang, jenis dan hierarki perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota. Terus tujuan Republik Indonesia, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Terus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pertahanan, terus keamanan. Kalau pertahanan itu TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kalau keamanan, Polri, Polsus, PPNS, sama Kamsa. Nah, ini pasal 30 Undang-Undang 1945 ya. Teman-teman nanti bisa dibaca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Nah, teman-teman nanti bisa dibaca, dipelajari. Terus pasal 2 fungsi kepolisian. Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang yang pertama, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Penegakan hukum. 3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terus pengembangan fungsi kepolisian pasal 3. Polri dengan dibantu kepolisian khusus, penyidikan pegawai atau negeri sipil, sama bentuk-bentuk PAM Swakarsa. Nah, itu PAM Swakarsa itu Satpam. Jadi ada 3 ya. Terus pengembangan fungsi kepolisian. Nah, Polsus adalah instansi dan atau badan pemerintahan yang oleh kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan
wewenang kepolisian tertentu di bidang teknisnya masing-masing. Nah, ini tugas melaksanakan tugas PAM, cegah, tangkal, dan penindakan justisial sesuai dengan bidang fungsi teknisnya. Fungsinya melaksanakan fungsi kepolisian khusus dan terbatas dalam rangka tegak peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing. Pengemban fungsi kepolisian, PPNS, penyidik, pegawai negeri sipil. Nah, ini teman-teman bisa baca adalah ya, terus tugas dan fungsi. Nih, teman-teman juga bisa membaca dan dipelajari dan dicermati. Terus pengemban fungsi kepolisian, pengamanan swakarsa, PAM swakarsa, suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari Polri. Tugasnya jaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa. Fungsinya laksanakan pengamanan di lingkungannya secara swakarsa guna cegah gangguan keamanan dan ketertiban. Nih, implementasi fungsi kepolisian terhadap fungsi pengamanan swakarsa satuan pengamanan adalah semua fungsi kepolisian diemban oleh PAM swakarsa Satpam di lingkungan kerjanya. Jadi untuk Satpam cuman bisa bertugas di lingkungan kerjanya, tidak boleh keluar-keluar. Polri dibantu PAM swakarsa Satpam bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. Satpam bukan bawahan Polri. Satpam mitra Polri, pengemban fungsi kepolisian terbatas. Kewenangan kepolisian terbatas, lingkungan kuasa tempat. Terus lingkungan kuasa soal. Satuan pengamanan atau Satpam pasal 1 ayat 6 adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Nah, di sini ada perkapnya, Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007. Satpam, tugas pokok, peranan, fungsi, sumber Satpam, persyaratan. Nah, ini pembinaan Satpam oleh Polri. Legalitas, kompetensi, seragam dan atribut, registrasi dan penertiban KTA, sistem manajemen penggunaannya. Nah, Satpam harus terregistrasi dan harus punya KTA. Kalau nggak punya KTA berarti Satpam bodong, Satpam abal-abal. Jadi dia tidak punya legalitas buat menindak. Kemampuan atau kompetensi Satpam, kepolisian terbatas, keselamatan dan keamanan lingkungan kerja, pelatihan atau kursus spesialis bidang industrial security. Nah, teman-teman harus bisa. Terus pemenuhan kompetensi kepolisian terbatas fisik. Ini untuk menjadi Satpam adalah yang pertama itu garda pratama, itu anggota 232 jam pelajaran. Nah, 332 jam ya kalau untuk garda pratama. Terus 160 jam pelajaran itu garda madya. Garda madya itu 160 jam. Terus untuk garda utama 100 jam pelajaran. Nah, di sini teman-teman harus tahu dan mengerti ya. Kemampuan kompetensi Satpam. Tuh yang paling bawah itu garda pratama, kemampuan dasar. Terus yang kedua garda madya, kemampuan supervisor.
Terus garda utama kemampuan manajerial. Jadi ada security itu ada tingkatannya, anggota, supervisor, dan sekelas manajer garda utama. Terus pratama bagi calon satpam, attitude, knowledge, dan skill dasar sebagai pelaksana. Ya, sama tadi 232 jam pelajaran. Terus garda media, jabatan dan ru ke atas bisa supervisor, attitude, knowledge, dan skill manajerial. Terus dasar supervisor 160 jam pelajaran. Garda utama dir, direktur atau manajer, calon manajer atau chief security. Nah, ini sebagai penjabat garda utama. Attitude, knowledge, dan skill manager atau chief dengan kemampuan analis tugas atau kegiatan, analis sumber daya, problem solving. 100 jam pelajaran. KTA Satpam Pasal 36. Setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lain wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengembangan fungsinya. Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagai dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri. Seragam Satpam, Satpam hanya dibenarkan dalam melaksanakan tugas PAM di lingkungan tempat kerjanya. Terus Satpam di luar lingkungan atau tempat kerjanya diwajibkan bawa spring gas PDH, PDL, PSA sama PSL. Itu Satpam. Ini performanya, uniformnya. Terus kelengkapan Satpam, kelengkapan perorangan yang melekat. Yang pertama pasti tongkat polisi, borgol, pisau, senjata api, radio, komunikasi. Terus kelengkapan ke peralatan keamanan, security, device diberikan sesuai dengan tuntutan standar kebutuhan yang harus digunakan pada suatu area tugas. Kenapa Satpam tidak boleh menjadi anggota atau serikat pekerja? Surat Kapolri nomor B /1904 /1 /2013 Baharkam. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E kebebasan berserikat warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 hak dan kewajiban WN warga negara ikut dalam usaha HAM dan KAM. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jawabannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Perkap Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Pengamanan. Satpam adalah pengembangan fungsi kepolisian. Peranan Satpam adalah unsur pembantu pimpinan dan unsur pembantu Polri. Satpam dapat menyalurkan aspirasi melalui asosiasi profesi pasal 8 Perkap 24/2007. Nah, ketika Satpam berserikat, terus gimana? Gedung-gedung siapa yang jaga? Sebenarnya Satpam itu tidak boleh berserikat, cuman menyalurkan aspirasi melalui asosiasi profesi. Nah, Satpam itu udah banyak sih asosiasinya. Teman-teman juga udah tahu, nanti bisa cari sendiri. Kesimpulan, anggota Satpam atau tetap punya hak berserikat, tapi karena kedudukannya sebagai pengembangan fungsi kepolisian dan peranannya
sebagai unsur pembantu organisasi dan unsur pembantu Polri. Maka hak berserikatnya disalurkan melalui wadah asosiasi profesi, bukan serikat. Jadi ada Satpam itu ada asosiasi profesinya ya teman-teman. Terus diskresi pasal 18, untuk kepentingan umum jabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaian sendiri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang segitu perlu dengan perhatian peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Polri. Pasal 34 kode etik profesi Polri. Nah, di sini bisa dilihat ya, bisa dilihat teman-teman. Kode etik profesi Polri. Oke. Terima kasih teman-teman. Kalau misalkan belum paham, teman-teman bisa komen di bawah, nanti saya akan balas sebagaimana mestinya. Ya, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi.